Salam jumpa dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia. Hari ini kita hendak merenungkan dari bacaan Injil, yaitu Injil Yohanes, bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Di mana dalam Injil ini mengisahkan tentang mujizat dalam perkawinan di Kana. Mujizat ini juga menjadi tanda pertama dari Tuhan Yesus setelah ia dibaptis di Sungai Yordan. Kenapa mujizat pertama Yesus ada dalam sebuah perkawinan? Ini menunjukkan bahwa sebuah perkawinan, sebuah keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Kehadiran Tuhan Yesus juga dalam perkawinan Kana ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki, Allah merestui agar manusia ada dalam keluarga. Saudara-saudariku terkasih, oleh karena itu, mari pada saat ini kita bersama-sama merenungkan tentang kehidupan keluarga kita. Ingat, keluarga dibangun ataupun dibentuk oleh pasangan suami istri yang mengikrarkan janji untuk setia satu sama lain. Tetapi ingat, janji itu tidak hanya ia utarakan kepada pasangannya, laki-laki kepada perempuan, atau perempuan kepada laki-laki saja, tetapi janji itu juga diutarakan kepada Tuhan. Sehingga dalam keluarga, persekutuan yang terjadi bukan hanya suami dan istri saja, tetapi juga suami, istri, dan juga Tuhan. Oleh karena itu, penting keterlibatan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Sebagaimana yang ditampilkan dalam kisah perkawinan di Kana ini. Ketika tuan pesta kehabisan anggur, mereka menjadi cemas. Tetapi karena kepedulian dari Bunda Maria, kepekaan dari Bunda Maria, ia kemudian meminta anaknya, Yesus, untuk membantu mereka. Walaupun Yesus merasa waktunya belum tiba, saatnya belum tepat, tetapi Yesus kemudian menjawab ataupun mengiyakan permintaan dari Bunda Maria, yang pada akhirnya ia merubah air menjadi anggur. Kisah ini menyadarkan kita bahwa keterlibatan Tuhan dalam keluarga kita akan membantu keluarga kita untuk keluar dari pergumulan-pergumulan yang ada. Seringkali terjadi konflik berkepanjangan antara suami dan istri karena mereka lupa untuk melibatkan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, mujizat pasti akan terjadi dalam keluarga kita, asalkan sebagaimana Bunda Maria, ia meminta kepada Yesus. Ia meminta kepada Yesus bukan semata-mata karena Yesus adalah putranya, tetapi ia tahu siapa Yesus. Ia tahu bahwa di dalam diri Yesus ada kuasa Tuhan. Artinya Bunda Maria memiliki iman kepada Kristus putranya, bahwa ia sadar, ia yakin bahwa Kristus adalah Tuhan. Oleh karena itu, kita juga yang memohon bantuan Tuhan, mohon keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita ungkapkan itu dengan iman yang teguh. Bukan karena kita supaya doa kita dikabulkan, bukan semata karena supaya keinginan kita diwujudkan, tetapi pertama-tama kita harus memohon karena iman kita kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan bisa membantu kita. Mujizat juga terjadi ketika Yesus memerintahkan para pegawai untuk kemudian menuangkan air ke tempayan-tempayan yang ada. Ini menunjukkan ketaatan kita, kesetiaan kita kepada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudariku terkasih, ketika kita menghendaki, kita memohonkan mujizat, memohonkan keterlibatan Tuhan, maka kita juga harus siap untuk mengikuti, menaati kehendak Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, seringkali juga kita melihat bahwa mujizat adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib, sebagaimana pertunjukan sulap. Tetapi sering kita lupa bahwa mujizat-mujizat telah terjadi dalam keluarga kita. Ketika Yesus melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur, ia tidak melakukan itu di depan orang banyak, supaya mereka takjub melihat keajaiban yang terjadi. Tetapi Yesus melakukan itu di tempat yang tersembunyi, yang tidak ada orang melihat,
hanya ia dan para pegawai saja yang melihat. Begitu juga Tuhan bekerja dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan senantiasa menganugerahkan mujizat-mujizat kepada kita. Mungkin terlihat sederhana, tetapi sering kita tidak sadari. Itulah mujizat dari Tuhan. Dan pada akhirnya saudara-saudari terkasih, ketika kita menyadari bahwa Allah hadir dalam keluarga kita, itulah mujizat yang sesungguhnya. Ketika Allah ada dalam keluarga kita, maka kita akan bisa mencintai satu sama lain. Suami mengasihi istrinya, istri mengasihi suaminya, orang tua mengasihi anaknya, anak mengasihi orang tua. Itulah mujizat sesungguhnya. Semoga bacaan Injil hari ini yang kita dengarkan menguatkan kita secara khusus persekutuan dalam keluarga kita, agar kita bangun keluarga kita berdasarkan cinta kasih. Dan biarkanlah keluarga kita menjadi tanda kehadiran Allah, menjadi mujizat bagi anggota keluarga yang di dalamnya, tetapi juga menjadi mujizat bagi banyak orang yang berjumpa, yang mengenal keluarga kita. Semoga Tuhan memberkati kita, dan juga semoga Tuhan memberkati keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati.